Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk kelas 12 semester 1. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari kelas 12 semester 1, yakni sebuah materi yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang teks novel. Namun, yang menjadi fokus pembelajaran kita hari ini hanya tentang unsur pembangun dari novel itu sendiri. Betulnya, dalam kehidupan kalian sehari-hari, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, berapa novel yang sudah kalian baca selama ini? Tentunya ada beberapa siswa yang sampai bingung, sudah berapa? Lebih dari 1, lebih dari 2, atau bahkan lebih dari 10. Namun, sebetulnya jika pertanyaan kedua Bu Ime lempar, lebih menarik novel atau Al-Quran sih? Kalian ketika membaca novel dan Al-Quran, lebih betah yang mana? Lebih betah berlama-lama yang mana? Silakan dijawab sendiri ya. Padahal yang namanya Al-Quran itu merupakan sebuah bacaan yang sangat sempurna dan mulia. Karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis dan baca 5.000 tahun yang lalu dapat menandingi Al-Quran. Jadi, mulai sekarang jangan hanya terlena membaca novel saja, namun kalian juga harus terlarut ke dalam sebuah Al-Quran. Kita mulai pembelajaran kita dengan membahas kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pada hari ini ada 2. Yang pertama yakni KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 yakni menganalisis isi dan kebahasan novel, sedangkan KD 4.4 yakni kalian nanti akan diminta untuk merancang sebuah novelet. Bukan novel ya, melainkan novelet. Namun yang kita pelajari hari ini hanya di KD 3.4, yakni kita hanya akan mengupas tuntas tentang isi, struktur, dan juga unsur pembangun dari novel. Kita akan mulai dari yang pertama yakni menganalisis struktur isi novel. Apa saja sih struktur dari novel? Sebetulnya ketika kalian mempelajari sebuah prosa, novel, cerpen, tentunya strukturnya sama. Jadi ada apa saja? Kita mulai dari yang pertama, secara garis besar, novel strukturnya terdiri atas yang pertama adalah abstrak. Bagian abstrak ini adalah bagian awal, gambaran awal sebuah cerita. Bagian yang kedua, setelah abstrak ada bagian yang namanya orientasi. Bagian ini merupakan bagian pengenalan. Di bagian ini biasanya si penulis atau pengarang mengenalkan bisa latar, bisa tokoh, bergantung pada penulisnya. Bagian yang ketiga, bagian dari novel yang ketiga yakni komplikasi. Di bagian ini permasalahan atau sebuah konflik mulai dimunculkan oleh pengarang. Bagian setelah komplikasi ada bagian yang namanya evaluasi. Pada tahap ini di unsur bagian ini permasalahan atau konflik di dalam cerita itu mulai menuju ke titik puncak. Jadi di bagian ini cerita itu mulai menuju ke bagian inti dari permasalahannya. Selanjutnya setelah evaluasi, bagian berikutnya adalah resolusi. Di bagian resolusi ini permasalahan, konflik itu mulai dapat ditemukan pemecahannya. Jadi masalah-masalah yang muncul itu mulai ditemukan solusi pemecahan masalahnya. Bagian terakhir adalah bagian yang namanya koda. Bagian ini adalah penutup dari semua cerita dari novel itu sendiri. Setelah kita membahas tentang struktur isi novel, kita akan lanjut ke bagian berikutnya yakni kita akan membahas tentang unsur pembangun novel. Apa saja sih unsur pembangun novel? Novel dibangun atas 2 unsur, yakni unsur yang berasal dari dalam intrinsik dan yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Kita mulai bahas satu persatu pembahasan tentang unsur pembangun novel, mulai dari yang pertama yakni unsur intrinsik. Kita mulai dari yang pertama yakni unsur intrinsik
teks novel. Apa saja unsur intrinsiknya? Yang pertama adalah tema. Tema ini merupakan dasar, merupakan fondasi sebuah cerita. Ibarat rumah pasti punya fondasi. Novel, fondasinya adalah tema. Tema ini adalah bagian yang paling utama, gagasan utama yang menjiwai sebuah cerita dalam novel. Tema dapat kita ambil, dapat kita angkat dari cerita kehidupan kita sehari-hari. Bisa tentang persahabatan, bisa tentang kehidupan sosial masyarakat, tentang kasih sayang, dan lain-lain. Jelas ya? Unsur yang berikutnya setelah tema, kita akan mempelajari tentang plot atau alur. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa jalannya sebuah cerita dalam novel. Alur ada dua jenisnya, ada alur maju dan alur mundur. Alur maju ini disebut juga dengan alur progresif, diceritakan runtut dari awal sampai akhir sebuah cerita. Sedangkan alur mundur ini kebalikannya. Biasanya dimulai dulu dari konfliknya muncul, kemudian diuraikan, diselesaikan, baru flashback. Kenapa konflik itu bisa terjadi? Itu yang namanya alur mundur. Jelas ya bedanya? Setelah bagian alur atau plot, unsur intrinsik berikutnya dari novel yang akan kita bahas adalah tokoh dan penokohan. Dua hal ini berbeda ya. Tokoh merupakan pelaku, orang yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita novel. Sedangkan penokohan merupakan watak. Watak seorang tokoh dalam novel. Nah, tokoh dalam sebuah novel jenisnya lumayan banyak ya. Yang kita bahas hari ini ada 4. Ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis merupakan tokoh yang baik. Biasanya orang mengatakan baik, biasanya tokoh utama. Antagonis adalah lawannya tokoh utama. Biasanya orang mengidentikan dengan tokoh yang jahat. Tritagonis merupakan penengah di antara antagonis dan protagonis, sedangkan figuran itu adalah tokoh yang sebetulnya tidak terlalu penting dalam sebuah cerita, hanya pelengkap saja. Ketika figuran ini dihilangkan, tidak akan mengubah alur cerita. Itu tokoh. Penokohan dalam sebuah novel dijelaskan, diceritakan melalui 2 cara. Ada 2 metode. Yang pertama adalah analitik, yang kedua adalah dramatik. Analitik ini dijelaskan secara terang-terangan, secara naratif tertulis dalam cerita. Sedangkan dramatik ini tidak terang-terangan atau tidak tersurat dalam cerita. Itu adalah tokoh dan penokohan. Lanjut ke unsur pembangun dari dalam sebuah novel yang berikutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting jangan diidentikan dengan hanya satu saja ya. Biasanya orang mengidentikan latar itu waktu atau latar itu tempat. Padahal latar itu ada waktu, ada tempat, ada suasana. Latar bisa tersurat, bisa tersirat. Tersurat jika tertulis persis di dalam cerita, tersirat jika tidak tertulis dalam cerita. Yang Ibu contohkan di bawah adalah tersurat, karena di sana ada pada malam itu membereskan diriku di kamar, tempatnya ya, perasaan sangat sedih suasananya. Itu namanya tersurat. Setelah unsur latar atau setting, unsur pembangun berikutnya yang membangun novel dari dalam adalah sudut pandang. Orang menyebut sudut pandang itu dengan istilah point of view. Point of view, cara pengarang memunculkan sebuah cerita, sudut pandangnya itu dari mana? Sudut pandang penulis itu ada 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Tidak ada sudut pandang orang kedua. Orang pertama berarti pelaku utamanya adalah dirinya sendiri, diri penulis itu sendiri. Kata gantinya biasanya aku, saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga berarti bukan penulis yang menjadi tokoh utamanya, melainkan penulis memiliki daya hayal, imajinasi, menyusun sebuah tokoh baru, sehingga kata gantinya adalah dia, ia, beliau, ataupun penggunaan nama diri. Yang terakhir adalah amanat. Sebuah cerita tidak mungkin ditulis oleh pengarang tanpa maksud apapun, tanpa tujuan apapun. Pasti penulis itu menulis sebuah cerita ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, amanat ini mengandung pesan yang ingin disampaikan penulis yang nantinya dapat ditangkap oleh pembaca. Berikutnya,
Setelah kita belajar tentang unsur intrinsik, Ibu kenalkan unsur berikutnya yang kedua yang membangun novel. Kalau ini dari luar, yakni unsur ekstrinsik. Ada apa saja? Yang pertama, ada biografi pengarang. Mengapa ini membangun novel dari luar? Karena ini tidak diceritakan di dalam cerita, tetapi kita bisa menganalisisnya. Sebagai contoh, seorang penulis atau pengarang novel yang hidup, misalnya dia berasal dari keluarga yang hidup di daerah tepi pantai, di daerah pesisir. Biasanya hal itu akan mempengaruhi ceritanya. Kita sebut saja Laskar Pelangi ya. Penulisnya berasal dari daerah mana? Belitung. Di sana daerah kawasan pantai. Akhirnya itu mempengaruhi cerita-ceritanya. Setting atau latarnya diceritakan di kawasan Belitung. Unsur ekstrinsik yang berikutnya selain biografi pengarang, yakni situasi dan kondisi. Kenapa ini mempengaruhi? Apakah betul ini membangun cerita dari luar? Unsur sosial, kondisi itu sangat mempengaruhi. Kita sebut saja misalnya, ketika sebuah novel ditulis pada zaman dahulu, di zaman kemerdekaan misalnya, cerita-cerita yang diusung itu berbeda dengan cerita zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin yang diceritakan tentang kisah perjuangan, kawin paksa, dan lain-lain. Sementara zaman sekarang lebih ke kehidupan masyarakat saat ini, menceritakan tentang permasalahan-permasalahan hidup manusia saat ini. Selanjutnya, unsur pembangun novel dari luar yang terakhir adalah nilai-nilai. Nilai-nilai berbeda dengan amanat ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini biasanya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nilai-nilai ini turut melatar belakangi sebuah cerita dalam novel dari awal sampai akhir. Nilai-nilai yang sering muncul dalam novel biasanya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari adalah nilai religi, nilai budaya, nilai moral, ataupun nilai sosial. Itu adalah nilai-nilai. Jelas semuanya? Yang kita bahas hari ini adalah struktur isi dan juga unsur pembentuk atau unsur pembangun dari novel. Jadi kalau sudah jelas, coba kita ulas ya, kenapa sih kita mempelajari novel? Mengapa kita mempelajari materi novel? Jika kalian perhatikan, banyak cerita dalam novel itu yang memiliki latar belakang cerita mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu biasanya kalau kita mempelajari novel, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Relevansinya itu apa sih antara cerita dalam novel dengan kehidupan kita sehari-hari? Selanjutnya, selain banyak relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya kenapa kita sebagai umat muslim mempelajari novel? Pentingkah? Sesungguhnya sebuah Al-Quran itu kan merupakan kumpulan dari sebuah kisah-kisah ya. Banyak kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kisah di dalamnya itu mengandung unsur intrinsik juga. Ada temanya, ada latarnya, ada alurnya. Misalnya ketika diceritakan kisah kelahiran Nabi Isa. Di sana tentunya ada tokoh, ada penokohan, ada latarnya, dan lain-lainnya ya. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran ini merupakan kisah yang sangat istimewa dan berkualitas tinggi. Memiliki nilai dan tujuan yang dikandungnya itu sangat mulia. Dan kisah-kisah ini suatu keistimewaan ya, kisah-kisah dalam Al-Quran ini, karena di dalamnya itu tidak terdapat unsur khayalan. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan novel. Jika novel itu banyak imajinasi, sedangkan Al-Quran itu semuanya asli. Tidak ada yang khayalan, tidak ada rekaan, tidak ada unsur mengada-adanya. Bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Jadi, di samping kita mempelajari materi novel, jangan lupa bahwa ada sebuah bacaan yang jauh lebih sempurna dari novel itu sendiri, yakni Al-Quran. Gitu ya. Sudah jelas semuanya? Jika sudah jelas, kita akhiri ya video pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup video pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia ya, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu Email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.